Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai makna data dan informasi, hubungan data dan informasi, serta jenis data dan informasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Elisa Lisnayanti, NPM 1932121111. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Madeyayu Arsita, NPM 1932121117. Perkenalkan, nama saya Nikade Sinta Oktavina Dewi, NPM 193212119. Perkenalkan, nama saya Luh Putu Aldam Sintia Dewi, NPM 19321211320. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Madenopianti, NPM 19321212459. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Indah Hakiki Wedena Putri, NPM 19321212464. Baik, materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Baik, pembahasan yang akan saya bahas, makna data dan informasi. Yang pertama, makna data. Secara umum, pengertian data dapat dipahami sebagai kumpulan fakta yang memberikan gambaran tentang sebuah keadaan maupun kondisi tertentu. Dalam buku konsep dan turunan praktis basis data yang disusun Abdul Qadir, data umumnya digunakan seseorang sebagai landasan dalam mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan. Dari sebuah data, pengguna bisa melakukan analisis, mendeskripsikan, atau menggambarkan sebuah keadaan di berbagai bidang. Karena itu, data dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Suatu data membantu memaparkan informasi yang akurat setelah melalui pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya, fungsi data. Tak hanya sebagai unsur yang membantu dalam menggambarkan sebuah keadaan, data memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi sebuah masalah. Yang kedua, sebagai pemecah masalah sekaligus menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, sebagai acuan dalam setiap implementasi dari suatu kegiatan atau aktivitas. Yang keempat, sebagai dasar sebuah penelitian, perencanaan dalam sebuah kegiatan. Pembahasan yang kedua yaitu makna informasi. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan data dan informasi. Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat sebagaimana hubungannya antara sebab dan akibat. Bahwa data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data. Jika kita melihat definisi dari keduanya, sudah terlihat jelas apa hubungan antara keduanya. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai kebutuhan. Sebuah data belum tentu dapat disebut informasi. Data masih berupa bahan mentah karena sebuah data untuk menjadi informasi haruslah melalui pengolahan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya itu adalah jenis data dan informasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis data berdasarkan kelompoknya, yaitu terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, data statis, yaitu jenis data yang umumnya tidak berubah atau jarang berubah, seperti misalnya identitas nama, kode-kode nomor, ataupun kartu kredit. Yang kedua, adapun data dinamis, yaitu
jenis data yang selalu berubah baik dalam frekuensi waktu yang singkat atau harian ataupun agak lama. Data tersebut merupakan peremajaan atau updating data seperti misalnya data tabungan, data gaji, data nilai mahasiswa. Pada pemasukan dan pengolahan data, kedua data tersebut umumnya bergabung dalam satu masukan entry ataupun kelompok data yang disimpan. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama yaitu data primer, merupakan jenis data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Misalnya yaitu data hasil wawancara, kuesioner, ataupun survei. Yang kedua itu data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya, misalnya data sensus penduduk. Selanjutnya yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data eksternal, yaitu jenis data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat penelitian yang dilakukan. Misalnya yaitu data kependudukan, data jumlah siswa di sekolah, ataupun lainnya. Yang kedua yaitu data internal, ialah data yang diberikan langsung oleh sebuah organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu tersendiri. Contoh yaitu adalah data kepuasan pelanggan dari suatu perusahaan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis data selanjutnya yaitu berdasarkan sifatnya, yang dibagi menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Data kuantitatif ini merupakan jenis data yang diperoleh melalui survei. Umumnya, data kuantitatif ini memuat jawaban berupa angka. Yang kedua, ada data kualitatif yang dimana jenis data ini diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, pengisian kuesioner, maupun studi literatur. Selanjutnya ada berdasarkan cakupan pengumpulannya, dibagi menjadi dua, yaitu data sensus dan data sampel. Yang pertama itu ada data sensus yang dimana diperoleh melalui dari data populasi. Yang kedua ada sampel, yaitu data yang diperoleh dari sampel. Selanjutnya yang terakhir ada berdasarkan skala pengukurannya, yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis informasi. Menurut Tata Sutabri, dalam buku konsep sistem informasi secara umum, informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, informasi strategis, yaitu jenis informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu informasi taktis, yaitu informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, misalnya informasi untuk penyusunan rencana, penjualan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu informasi teknis, yaitu jenis informasi yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah dibahas, yaitu kesimpulannya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Sedangkan informasi data yang diperoleh diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi menerimanya. Jadi, data dan informasi memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu sebuah informasi aktual diperoleh dari adanya data-data yang dikumpulkan dari sebuah peristiwa, penelitian, dan pengawasan. Jadi, informasi menjelaskan dari data yang ada menjadi kata-kata yang mudah dimengerti. Data memiliki jenis yaitu berdasarkan dinamika data, berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan cakupan pengumpulannya, berdasarkan skala pengukurannya, sedangkan informasi memiliki jenis informasi strategis, informasi taktis, dan informasi teknis. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om.